warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa mantap. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sama-sama. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak mau Bapak ya. Ustaz mau mengabsen kehadiran kita. Ya, Alia Rahma Khalila, Clara Aulia, Desi Antika, Desti Imelza, Elsa Febianti, Firza Ulan, Kaila Zahani, Putri Nengsi, Rosmita Sari, Siti Nurhaliza, Suci Anggraini, Suci Ramadhani, Gina. Oke, semuanya hadir ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, Bapak ingin bertanya tentang pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat tentang sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tanggal berapa kan Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Oke, baik. Siapa namanya beliau? Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa nama ibu beliau? Apa pekerjaan beliau ketika masih kecil? Berdagang dan bertani. Baik. Untuk materi kita hari ini adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari ini nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, kemudian mampu menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, mampu menganalisis penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam di Mekah, kemudian meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum pelajaran kita ice breaking dulu ya. Cluenya adalah ikuti yang saya ucapkan. Oke? Kita mulai ya. Baik, kita mulai nih. Cluenya adalah ikuti yang saya ucapkan. Ya, kita mulai. Ayam, 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 ayam. Ayam, 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 ayam. Telur, 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 telur. Berapa ayamnya Elsa? Berapa ayamnya Vina? Berapa ayamnya Liza? Kita ulangi lagi ya. Ayam, 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 ayam. Telur, 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 telur. Berapa ayamnya Kayla? Oke, bagus. Berapa ayamnya Kayla? Itu dia jawabannya, ya. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Anak-anak sekalian, amati gambar berikut. Kemudian apa yang Anda temukan dalam gambar tersebut? Boleh berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Siapa yang bisa? Elsa, silakan. Kenapa di sekeliling Ka'bah ada patung? Oke, bagus. Untuk gambar nomor 1, kenapa di sekeliling Ka'bah banyak terdapat patung-patung?
Baik. Yang lain? Ada lagi? Iza. Gambar nomor 2. Suci. Alia. Oke, perhatikan di gambar nomor 1 di situ ada Ka'bah, kemudian di sekelilingnya banyak terdapat patung. Ini menunjukkan kondisi masyarakat, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian gambar nomor 2 itu adalah kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian gambar nomor 3 ini adalah kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian gambar nomor 4 adalah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya mulai pelajaran, saya akan membagi anak-anak semua beberapa kelompok. Tugas kalian adalah setelah nanti Ustaz menjelaskan pelajaran ini, kalian mendiskusikan dan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya ke depan kelas. Ya, kelompok pertama Elsa, Aulia, Vina. Kelompok kedua Alia, Liza, Kaila. Kelompok ketiga Clara, Desi, Suci, dan Rosmita. Ya, perhatikan pelajaran kita hari ini. Pertama adalah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, bagaimana kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam? Bisa kita lihat di sini. Bangsa Arab memiliki berbagai macam karakter yang positif yang menjadikan mereka disegani bangsa lain. Namun karakter positif mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka sendiri. Jelas ya, di sini bisa kita lihat bahwa bangsa Arab itu sebelum Islam mempunyai karakter yang sangat positif. Di antara karakter positif mereka itu adalah, pertama, mereka itu adalah orang yang sangat pemberani, loyal terhadap pemimpin. Kemudian mereka juga terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Tetapi kenapa mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah? Karena sifat kejahiliahan mereka. Apa saja sifat kejahiliahan mereka? Yang pertama, mereka suka minum minuman keras. Mereka suka berjudi. Mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan masyarakat jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Zaman kebodohan. Nah, di sini bukan berarti mereka bodoh dalam hal pengetahuan, tetapi kenapa mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah? Karena memang sifat-sifat mereka yang bertentangan dengan Islam. Ya, makanya mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Nah, seperti itulah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam? Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam, yang pertama adalah masyarakat Mekah ini suka sekali dengan namanya perdagangan. Jadi mereka itu berdagang, kemudian bertani dan beternak. Biasanya masyarakat Mekah yang berdagang ini adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan, sedangkan masyarakat yang tinggal di pedalaman adalah masyarakat mereka bekerja dengan bertani ataupun beternak. Jadi kondisi ekonomi mereka itu sudah sangat maju, ya. Mereka sudah berdagang antar negara, mereka beternak, mereka juga bertani. Jadi penghasilan mereka itu dari 3 sumber ini, ya, perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nah, seperti itulah kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Selanjutnya, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam.
Nah, ini yang terutama ini. Bagaimana kondisi kepercayaan mereka sebelum Islam? Masyarakat Mekah sebelum Islam ini menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat Mekah ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang masyarakat Mekah dikelilingi oleh dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Bizantium. Maka mereka dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Praktek keagamaan di Mekah sebelum Islam meliputi ziarah ke berbagai kuil dan tempat suci, pengorbanan hewan sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewa, dan penyembahan patung-patung dewa. Namun tidak semua orang Mekah mengikuti praktik keagamaan yang sama. Ada juga kelompok yang lebih cenderung pada monoteisme dan memuja Tuhan yang tunggal. Nah, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam seperti itu, ya. Mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Tujuan mereka apa? Mereka menganggap bahwa apa yang mereka sembah akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Pada dasarnya, dengan logika kita, mereka misalnya menyembah patung. Patung itu dibuat oleh siapa? Manusia. Artinya apa? Patung itu kan benda yang mereka sembah adalah berhala atau patung, yang mana patung tersebut mereka ciptakan sendiri. Logikanya, mungkinkah benda mati bisa memberikan pertolongan kepada makhluk hidup? Tidak mungkin. Tapi itulah kondisi kepercayaan mereka saat itu, ya. Walaupun di antara mereka masih ada yang menganut agama tauhid atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itulah kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Makanya tadi di dalam gambar bisa kita lihat di sekeliling Ka'bah banyak sekali terdapat patung-patung, dan itu mereka yang meletakkan. Jumlahnya ada 360 patung. Mereka letakkan di sekeliling Ka'bah, kemudian mereka juga menyembahnya. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah? Strategi apa yang dilakukan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di Mekah? Yang pertama, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasulullah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi? Apakah beliau takut terhadap masyarakat Mekah, orang kafir, atau beliau tidak berani menyebarkan agama Islam? Jawabannya tentu tidak, ya. Rasulullah menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini merupakan strategi. Orang-orang yang pertama kali didatangi oleh Rasulullah adalah keluarga terdekatnya. Ya, yang pertama adalah istri beliau, yaitu Khadijatul Kubra, kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah. Nah, 4 orang inilah yang pertama kali memeluk agama Islam, dan mereka ini disebut dengan golongan As-Sabiqunal Awwalun. Apa artinya? Orang yang pertama memeluk agama Islam, ya. Inilah strategi dakwah Rasulullah di Mekah yang pertama, yaitu beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah Allah menurunkan ayat surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, semenjak inilah Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka kepada seluruh masyarakat Mekah. Ya. Nah, dan semenjak itu pula lah Nabi Muhammad banyak dibenci oleh orang kafir Quraisy karena mereka tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah
atau prioritas dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi prioritas dakwah beliau yang pertama kali adalah mengesahkan Allah. Kenapa? Karena di Mekah ketika itu banyak kepercayaan-kepercayaan yang menyekutukan Allah. Kemudian pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang. Artinya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa dipahami? Baik, tadi di awal pembelajaran Ustadz sudah membagi kelompok. Ada 3 atau 4 kelompok. Sekarang saya bisa berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian nanti presentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Silakan Ustadz kasih waktu 5 menit. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan kelompok 1. Kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki berbagai macam karakter positif yang menjadikan mereka disegani bangsa lain. Namun karakter mereka sendiri terkikis oleh jahiliyah mereka sendiri. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan untuk maju ke depan kelas. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. 1. Berdagang, petani, dan peternakan. 2. Masyarakat perkotaan lebih banyak dalam bidang perdagangan dan pertanian seperti Yaman dan Taif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Jadi nanti ketika di rumah silakan dibaca-baca materi tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.